Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog saya kali ini saya eksperimen tentang osilator. Kita bikin osilator dengan jatuh daya 5 volt pada BC547. Nantinya akan saya buat ini sebagai osilator. Oke, kita gambar dulu skematiknya. Rangkaian ini saya menggunakan feedback bias collector dengan IQ pointnya 900 mikroampere. Di sini perhitungan saya tadi beta terlihat 300 sebesar 331 ya, jadi ini cukup. Di sini sekitar berarti IB-nya sekitar 2 mikroampere untuk masuk ke kaki basis, sehingga nilai GM ini sekitar 34,6 milisiemens ya. Nanti bisa ini dijadikan perhitungan untuk mengukur gainnya pada rangkaian ini. Nah, perhitungan dari frekuensi resonans yang dihasilkan oleh osilator ini adalah dari proses antara induktor dan kapasitor ini ya. Dua kapasitor yang terrangkai secara seri menghasilkan satu frekuensi resonans, di mana rumusannya adalah 1 dibagi 2pi kali akar nilai induktor dan nilai kapasitor yang terhitung secara seri, yaitu 219,8 picofarad di sini. Sehingga frekuensi resonan yang dihasilkan adalah 2,073,5 ya. Kalau kita hitung dengan scientific itu 1,0735 mega ya. Jadi secara perkiraan seperti ini. Makanya kadang kita kalau membuat rangkaian osilator seperti ini, kadang kita juga membutuhkan variabel kapasitor ya di sini untuk mengejas supaya nilai kapasitansi dan induktornya benar-benar match. Terjadinya osilasi itu karena selain ada resonans ya, ada LC tank di sini, juga karena hasil dari resonansi ini memberikan feedback kembali ke kaki basis ya. Hanya saja nilai feedbacknya phase shift antara resonan feedback ini dengan keluaran nanti harus 180 derajat. Komposisi antara feedbacknya adalah sebesar 12,3%, yaitu perhitungan perbandingan antara nilai dari kapasitor ini dengan nilai kapasitor ini. Kita bisa menghitung berbalik jika ini dihitung secara reaktan ya. Ya, ini sama dengan prinsipnya menghitung voltage divider sebenarnya. Cuman karena ini kompleks impedance, saya memilih menghitung dengan komposisi seperti ini, nilai kapasitansinya. Dari nilai beta ini, pada teorinya besaran gain yang dihasilkan oleh transistor ini jika dikalikan oleh nilai feedbacknya itu harus lebih dari 1 ya, lebih dari sama dengan 1. Tapi pada prakteknya saya di 0,8 itu masih bisa terjadi osilasi. Feedback attenuator ini kalau terlalu kecil maka osilasi tidak terjadi. Kalau feedbacknya nilai komposisinya ini terlalu besar, itu akan mengakibatkan distorsi pada gelombang sinusoidalnya. Kita mencari komposisi aja yang pas supaya osilasinya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, seperti ini komposisi komponennya. Nah, ini transistornya ya. Transistornya di sini BC547. Terus kemudian ini induktornya 100 microhenry. Nah, ini kapasitor 247 picofarad ya. Nah, kemudian ini dua kapasitor ini seukuran 1 nano, saya paralel, jadinya 2 nanofarad. Dia berfungsi sebagai feedback
attenuatornya ya. Oke, kita bisa lihat di osiloskop nanti bentuk dari waveformnya. Oke, ini bentuk waveform dari osilatornya ya. Ini hanya berbentuk seperti pulse gini aja. Ini inputnya dari induktor tadi. Kita bisa lihat komposisi nilai input dan outputnya. Ya, ini outputnya 5,02 volt. Terus kemudian amplitude untuk inputnya hasil osilasinya 753 milivolt. Nanti akan kita buat stage kedua untuk lebih memperkuat sinyalnya. Di stage yang kedua ini saya susun juga sama. Ini BJ548 ya. Komposisi seperti ini. Langsung dari output di stage kedua saya tidak melakukan voltage divider biasing di sini, tapi langsung ikut current yang DC yang dibawa oleh stage pertama ya. Kemudian di sini ada saya tambahkan 100 mikrohenry induktor. Ini tujuan di stage kedua ini, nanti saya mau bereksperimen untuk melakukan mixing ya, dengan audio di sini dengan mikrofon, yang nanti mikrofonnya kita set untuk low impedance karena masuknya lewat kaki emitter ya. Jadi nanti kita memasukkan mikrofon itu pada percobaan nanti kemudian ya. Di subjek berikutnya insya Allah nanti saya bikin mikrofon di sini dengan output impedance yang low dengan komposisi ini common base ya, sehingga tercampur. Saya tidak menggunakan mixing dengan double balance mixer dan lain sebagainya. Itu cukup saya coba dengan eksperimen yang simple seperti ini. Nah, ini nanti kita coba lihat bagaimana ketika komposisi ini tidak menggunakan kapasitor, jadi langsung outputnya langsung kita ambil dari induktor ini. Kemudian bagaimana ketika nanti kita hubungkan 247 picofarad di sini sama dengan nilai yang ada di sini ya. Oke, bisa kita lihat di sini ya, ketika terhubung ke stage 2, channel hijau ini adalah channel yang terhubung di kaki basis di stage kedua ya. Jadi kita bisa lihat pada saat ini turun berarti transistor dalam keadaan off ya. Nah, ini yang kuning adalah output setelah induktor ya. Setelah induktor. Jadi pada saat transistor dalam keadaan off, maka current yang ada di kaki kolektor mengalir masuk ke induktor ya. Ya, current yang sudah teramplifikasi di stage kedua ini mengalir masuk ke induktor. Kemudian terjadi pengurangan voltage ya, seiring dengan ini proses ini yang ada di kaki basis. Nah, ketika kaki basis voltage naik, maka yang terjadi transistor dalam keadaan on ya. Ketika dalam keadaan on kan berarti dia mengalami saturasi, sehingga voltage yang ada di kaki kolektor langsung jatuh ke emitter yang langsung drop ke ground ya. Nah, pada saat benar-benar saturasi benar-benar terjadi di kaki emitter ini, di induktor mengalami collapsing pada magnetic field-nya ya, sehingga terjadi pulse lagi tambahan seperti ini. Ini yang mengakibatkan adanya frekuensi doubler. Ini sebenarnya kalau dihitung di sini kan cuma 1 MHz, tapi kalau benar-benar kita ukur menggunakan kursor gini, nah yang terjadi adalah 2 MHz ini. Ini proses terjadinya frekuensi doubler. Nah, bagaimana jika di ujung dari induktor tadi ya, di skematik tadi, seperti yang ada di skematik, kita tambahkan kapasitor yang terhubung ke ground. Kenapa menggunakan 247 picofarad? Karena kita menyamakan reaktannya ya. Oke, begitu ini kita hubungkan ke ground, saya hubungkan ke ground. Begitu saya tambahkan kapasitor, shunt kapasitor. Nah, kita bisa mendapatkan sinyal sinusoidal yang perfect ya. Hanya saja di sini kapasitornya nilainya masih 147 picofarad. Ini saya eksperimenkan supaya bisa kita lihat ada perubahan frekuensi di sini. Ya,
karena nilai dari kapasitornya 147 picofarad. Coba kita tambahkan 100 lagi. Nah, ketika saya tambahkan 100 picofarad lagi, ini frekuensi kembali ke 1 MHz ya, cuman amplitudenya ke 6,34 volt ya. Seperti itu eksperimennya. Jadi proses kerja dari rangkaian ini ya, insya Allah nanti saya coba akan bikin pengembangan berikutnya dengan audio, dan kita tambahkan 1 RF amplifier lagi untuk di subjek berikutnya insya Allah. Ini kembali saya lepas ya, kalau misalnya saya lepas. Nah ya seperti ini, jadi frekuensinya berubah. Di osilatornya saya ubah misalnya, karena saya juga tambahkan variabel kapasitor di osilatornya, ini bisa kita sesuaikan frekuensinya. Nah, bisa kita adjust untuk menyesuaikan kembali frekuensinya tanpa kita harus kehilangan amplitude. Di harmonic distortionnya bisa kita lihat ya, di second harmoniknya itu ada sekitar minus 30 dB, minus 30 desibel ya. Jadi kemudian di third harmonic sudah turun jauh ya. Jadi hanya ada second harmonic di sini yang cukup jauh lah jaraknya, minus 30 desibel. Idealnya sih minus 40, tapi ngejarnya juga agak susah kalau tidak melakukan filtering. Baik, itu yang bisa saya eksperimenkan di sini, di vlog ini, sebagai dokumentasi dan pembelajaran di elektronika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, happy elektro. Insya Allah jumpa lagi.